Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari bersama kita siapkan setiap hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, langkah-langkah kita, dan mari bersama malam hari ini kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, saat kami bersama-sama mau satukan hati, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Rasa ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap nyanyian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini pujian kami. Ini pernyataan kami malam hari ini di Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami nyanyikan pujian syukur kami. Kami nyatakan Tuhan setiap kehidupan kami bahwa Engkau yang pegang kendali. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Sebab Engkau terlalu baik bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Segenap pujian kami hanya bagi-Mu. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ini pujian dan pernyataan kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ini pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Ku tetap setia. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan bahwa hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ya kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Menutup mata, amin. Ku tetap setia, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, melayani. Mari dengan sungguh hati kami nyatakan sampai akhir. Ku tetap setia, menanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, sama-sama mari naikkan pujian-Mu bersama, nyatakan sampai akhir. Ku menutup mata,
tetap setia menantimu, menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku terima kasih dapatkan Tuhan. mahkota Kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh dikuatkan hari-hari ini dalam keadaan apapun, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Sebab itu kami mau menyatakan, kami berseru di hadapan Engkau Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini nyanyian kami malam hari ini. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Tuhan. Menanti janjimu Sampai ku sampai dapatkan. ku dapatkan Terima mahkota kasih Tuhan. kehidupanku. Amin. Ini komitmen Ku tetap setiap hati setia, kami. Dengan sungguh hati kami nyatakan Tuhan. sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biar kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu, karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini sama. Biar kami boleh masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku,
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. harapanku, Harapanku hanya di dalam Tuhan. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mari lebih lagi mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk di dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mari sekali lagi mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapanmu Tuhan. Kami mau ikuti rencanamu, kami mau ikuti panggilanmu Tuhan. Mari sembah Dia, Kau berjalan bersama kami, berjalan menuntun langkah kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mengiring
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan kepadamu ya Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, ini hidup kami biar menyenangkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sebagai penyembahan kami yang sejati. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Dan hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan adalah persembahan, adalah penyembahan kami yang sejati. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu.
kami persembahkan hanya kepada Engkau. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Persembahkan hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembah yang sejati bagimu Tuhan. Kau terima kasih Yesus dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami, segenap hidup persembahkan. Ku angkat tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku Tuhan, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku, amin Tuhan, berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang sejati, yaitu hidup kami sebagai penyembahan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan yuk sama-sama katakan, ku tahu hidupku, amin ya adalah. Ini hidup kami, ini persembahan kami, dan ini penyembahan kami di hadapan Engkau ya ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin Yesus Tuhan. Segenap persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sebab itu kami tersungkur terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami buka hati malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa kembali. Ya, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya berada di Jakarta, kemarin dari Surabaya, Cepu, lalu ke sekolah misi di Bandungan, dan tadi sudah tiba lagi di Jakarta. Ya, saya percaya semua kan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Juga ya, kita semua biarlah tetap setia dalam Tuhan. Saya juga mau mengumumkan saudara, bagi yang ingin mendaftar untuk angkatan kedua sekolah misi, ya saudara sudah boleh mendaftarkan diri. Nanti di akhir acara ini ada brosur ya untuk pendaftaran. Juga yang mau ikut ke Israel bulan Oktober nanti kita berangkat kembali ke Israel ya. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya Bu Woro dari Temanggung. Saya ingin memberikan kesaksian di Mezbah Doa. Saya mengikuti channel Ibu Debbie mulai bulan Juni 2021. Waktu itu suami saya sakit stroke. Karena tidak bisa pergi ke gereja, dia mencari di YouTube dan menemukan channel Ibu. Setiap hari selalu mendengarkan Mezbah Syukur dan Mezbah Doa, tidak pernah absen sekalipun, dan selalu mengajak istri dan anak-anak untuk mendengarkan Mezbah Syukur dan Mezbah Doa. Puji Tuhan, suami saya sudah sembuh dari stroke dan bisa bekerja kembali, semua karena kuasa Tuhan. Wow, saudara ya. Memang ketika kita rutin mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu berkuasa menyembuhkan. Bahkan saya mau bersaksi ketika anak saya selesai kuliah, dia kesana kemari mencari pekerjaan dan tidak pernah berhasil mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ketika mendengarkan Mezbah Doa, saya bernasar bahwa apabila anak saya mendapat pekerjaan, saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Puji Tuhan ya, Ibu Debbie, anak saya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, dan semua karena kasih karunia Tuhan, juga anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bu atas firman yang selalu Ibu berikan setiap hari bagi setiap kami, sehingga membuat kami selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, dan mohon maaf apabila kesaksian saya ini cukup panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, seorang ibu yang bersaksi suaminya menemukan Mezbah Doa pada saat kena stroke. Setiap hari mendengarkan Mezbah Doa, Mezbah Syukur, bahkan mengajak istri dan anak-anaknya. Yang luar biasa ya, suaminya disembuhkan dari stroke, sekarang sudah bekerja kembali, dan anaknya juga yang tadinya ya sudah selesai kuliah mencari pekerjaan, sekarang Tuhan sudah beri pekerjaan yang terbaik. Luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Esra pasal yang keempat. Bagaimana selalu ada orang-orang yang tidak suka ketika kita ini mendekat dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel ketika mereka ingin membangun kembali bait Allah, tantangan demi tantangan datang sehingga sebagian orang yang tidak suka ya melihat bangsa Israel kembali kepada Tuhan, mereka membujuk Raja Persia untuk melarang pembangunan itu, sehingga pembangunan itu terhenti, saudara ya. Dan kita lanjutkan sekarang Esra pasal yang kelima. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah ya, tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Sietar Bosnai dan ya rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi ya
mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, pada waktu itu dikatakan di sana bahwa Hagai dan Sakaria ya, dan pada waktu itu mulailah ya Zerubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun ya rumah Allah, karena Yosua dan juga Zakaria dan juga Hagai bernubuat bahwa harus ya dibangun kembali bait Allah itu. Lalu Zerubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah itu kembali. Ya, mereka mendengar suara Tuhan dan akhirnya mereka mulai kembali membangun. Mereka juga didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ya, tapi pada waktu itu dikatakan, ya datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Ya, ternyata dari zaman perjanjian lama pun sudah ada saudara, ketika membangun rumah Tuhan itu ditentang, dihambat ya oleh bupatinya sendiri loh. Sekarang kan banyak ya bupati-bupati yang mengusir orang ibadah, orang berdoa. Ya, tapi memang dari zaman perjanjian lama sudah ditulis seperti itu, akan ada tantangan ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Jadi bupatinya sendiri, ya daerah sebelah barat Sungai Efrat itu, dia datang bersama-sama dengan Syatar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Ya, lalu dia bilang, siapa yang suruh kalian kembali membangun di tempat ini ya? Siapa yang suruh kamu membangun tembok-tembok di sini? Ya, jadi bupatinya cari gara-gara, dia mau menghalangi lagi supaya rumah Allah itu tidak berdiri, saudara. Tapi di sana dikatakan ya akhirnya ya lalu katanya pula kepada mereka, siapa nama orang-orang yang telah mendirikan bangunan ini? Ya, tiba-tiba bupati menjadi marah, dia tanya, kamu itu siapa yang suruh kamu membangun kembali? Berani-beraninya ya membangun kembali di rumah ini. Ya, jadi mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah, dan dikatakan di sana ya, tetapi ayat yang kelima, mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya para punggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat kepada Raja Darius. Ya, mereka itu mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar. Sedang dindingnya dilapisi dengan kayu dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai kepada para tua-tua itu, beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi setelah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, ya mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar raja orang Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Babel, dikeluarkanlah ya perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa kembali ke dalam bait Allah, ke bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu dalam bait suci yang dibangun di tempatnya yang semula.
Kemudian datanglah Sebasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa rincian lebih lanjut tentang pekerjaan dan pesan Hagai dan Sakaria itu kita dapat melihat di kitab-kitab yang memakai nama mereka, yaitu kitab Hagai dan juga Sakaria. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah, akhirnya membangun, disuruh oleh nabi-nabi Allah. Memang Allah itu kadang-kadang mengutus para nabi dan memberikan dorongan untuk menguatkan umatnya. Untuk mencapai hal ini, Hagai dan Sakaria tidak hanya berkhotbah, tapi juga mereka terlibat di dalam pekerjaan itu, saudara Dan ini juga sama halnya dengan di gereja sekarang. Allah menunjuk ada orang-orang yang punya suara kenabian, dan pelayanan mereka itu seharusnya menghasilkan efek yang sama seperti halnya efek yang dihasilkan Hagai dan Sakaria pada Israel. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, membangun, menasihati dan menghibur. Sebaliknya kita juga harus mendorong semangat orang-orang untuk sungguh-sungguh mau kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi akhirnya setelah terbengkalai, mereka mulai membangun. Dan orang-orang non-Yahudi yang tinggal di dekat mereka itu berusaha untuk menghalangi lagi. Mereka datang, salah satunya bupati, ditanya, siapa yang kasih izin kamu membangun? Dan sementara perdebatan berlanjut dan keputusan masih dipertimbangkan, orang-orang Yahudi itu terus membangun, saudara. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah, orang-orang lain tuh mungkin berusaha untuk menghambat kita, mengacaukan kita, atau membuat kita menjadi frustrasi, tetapi kita bisa terus maju dengan penuh keyakinan. Maka Allah akan melaksanakan tujuan-tujuannya di dunia ini. Kita tidak perlu siapa yang berusaha untuk menghalanginya. Biarkan mereka berurusan dengan Tuhan Seperti dikatakan penatua-penatua itu, Tuhanlah, mata Tuhan yang mengawasi mereka. Tuhan juga akan mengawasi hidup kita selama kita ini sungguh-sungguh membangun kembali rumah Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat saudara seringkali orang itu mau membelokkan perhatian kita, tapi kita harus pusatkan perhatian pada tujuan Allah. Jangan mau dibelokkan oleh tipu daya atau fitnahan dari orang-orang yang tidak mau melihat kita maju. Hari-hari ini memang banyak sekali serangan-serangan iblis, fitnah dan lain sebagainya, tapi biarlah kita menang, saudara. Dan dikatakan di situ lalu surat ini diminta mereka itu menulis surat. Dia bilang coba raja kalau memang dulu Raja Kores pernah menyuruh membangun kembali bait itu, maka kami meminta, betul enggak, mereka tanya. Mereka kirim surat kepada Raja Babel, orang-orang yang sirik ini yang mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Mereka tanya, betul enggak Raja, dulu Raja Kores pernah menyuruh membangun kembali. Kalau memang ada surat itu, tolong dikirim kepada kami. Orang-orang ini, saudara, memang luar biasa ingin menghalangi pekerjaan Tuhan. Sementara membangun kembali bait Allah, para pekerja ditentang oleh bupati yang ditunjuk oleh Persia, yang menuntut untuk mengetahui siapa yang telah memberi izin untuk mereka kembali membangun. Dan ini bisa menakut-nakuti, tetapi sebagaimana kita ketahui dari suratnya, mereka dengan berani menjawab, kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Memang tidak selalu mudah, saudara, untuk dengan berani menyatakan iman kita di dunia ini, ketika kita ini percaya kepada Tuhan, tapi kita harus melakukannya. Cara untuk menghadapi tekanan dan intimidasi ialah kita harus mengakui bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan dan tidak perlu takut asal kita selalu ada dalam kebenaran. Jadi dikatakan di sana, saudara, Kores itu disebut Raja Persia dan Raja Babel
karena Persia baru saja menaklukkan Babel, jadi Kores adalah raja kedua bangsa itu. Ya, Babel itu lebih penting untuk sejarah ini karena di situ lokasi dari pembuangan orang Ibrani selama 70 tahun. Babel yang disebutkan dalam Esra 5 ini mungkin merujuk kepada kota Babel yang adalah ibu kota bangsa Babel. Jadi pada waktu Raja Kores itu berkuasa, dikatakan dia adalah Raja Persia dan juga Raja Babel, sebab pada waktu itu Babel jatuh di bawah tangan kekuasaan Persia, saudara. Ya, tapi kita melihat sebesar apapun tantangan yang akan kita hadapi dalam kita terus membangun kerajaan Allah, membangun kehendak Tuhan, tetaplah kuat dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita renungkan firman dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami merenungkan firman Tuhan ini. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Malam ini kami belajar untuk tunduk kepada firman-Mu. Kami belajar untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan dan membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan. Kami tahu ketika kami mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, banyak tantangan, banyak fitnahan, bahkan banyak ujian. Karena itu kami mau merendahkan hati, menjaga hati kami di hadapan Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Mesbah Doa yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami tekanan hidup, beban yang berat, tekanan dosa dan rindu mengalami kelepasan. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Engkau juga menolong mereka yang terikat dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja menjadi Tuhan pembuka jalan. Ketika apalagi kami sungguh-sungguh bertobat, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja sehingga semua yang terbaik boleh datang dalam hidup kami. Dan bahkan ketika saat ini mungkin kami sedang menghadapi ujian, tekanan, persoalan hidup yang berat, jangan biarkan iman kami goyah Tuhan, tapi kami mau tetap percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang ingin lepas dari segala ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang. Tuhan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan turun buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Biarlah iman kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Karena itu Bapak Ibu, kami mari berdoa juga bersama untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, supaya sungguh-sungguh juga semua bangsa datang kepada Yesus, menyerahkan hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari buka hati dan tangan kita malam ini, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.